Ya, bersyukur sekali, saya sangat diberkati. I was so blessed. I told Pastor Dave last night kita ada leaders gathering and I was so blessed, I was so touched. The Lord spoke to me as well through your message, so thank you for that. Jadi saudara kita sangat on time, bagus sekali. Jadi kita dalam waktu 35-40 minutes, we're gonna listen sharingnya dari Pastor Dave diterjemahkan. Setelah itu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Sementara saudara Pastor Dave akan menyampaikan, from time to time there will be a QR code in the screen, and then you can use the QR code saudara untuk pertanyaan. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nanti waktu talk show kita akan bahas. Jadi mari saudara kita berikan sambutan yang meriah sekali lagi buat Pastor Dave Norris. Please go ahead. And Pastor Summer. Can you welcome my wife? She's amazing. Tolong sambut istri saya. Ya, men. Do you know the story Sudah tahu cerita that she prayed if she married a white guy, bahwa istri saya itu berdoa dia mau nikah dengan orang kulit putih he had to be bald? dan harus botak. That's me. Nah, sayalah orangnya. That is a true story. Ya, itu benar-benar kisah nyata itu. The truth is, she saw me and she started chasing me down. Ya, saya pertama kali ketemu saya dia langsung kejar saya terus. And I told her to slow down now. I'm a pastor. You got to slow down. Ya, saya bilang pelan-pelan dikit dong, saya kan pastor gitu, kira-kira ya. We're honored to be here. Senang sekali ada di sini. We love Christ Cathedral. Saya sangat mengasihi Christ Cathedral. And we love Pastor Rizza, Pastor Stephanie. Can you give them a hand? They're great pastors. Ya, berikan tepuk tangan untuk pastor saudara yang luar biasa. We honor and love Pastor Billy and Pastor Lisa. Give them a hand. We thank God for them. Yes. Because I hear myself more. Let's switch. All right. And we want to encourage you just for a few moments Saya ingin mendorong saudara untuk beberapa saat on the idea of 5 principles to oneness for your marriage. yaitu 5 prinsip untuk kesatuan di dalam pernikahan. God wants every marriage to be one. Tuhan ingin setiap pernikahan itu menjadi satu. 2 people becoming one. 2 orang menjadi satu. Now, who is not married yet in the room? Siapa yang belum menikah di ruangan ini, angkat tangan. Yang belum Raise nikah. your hands. Now, Angkat tangan. everyone that's raising their hands, if you want to look around at each other, Ya, coba yang sama-sama angkat tangan keep your boleh hands up. saling You can tengok, saling tengok. Look around and see each other. You may find your lihat spouse nih, right ya, now. angkat tangan nih. You could find your spouse right now. Ya, mungkin lihat dapat jodoh ya. For those not married, Yang belum menikah, this would just be ideas for you to think about when you are married. ya ini adalah ide-ide yang sudah bisa pertimbangkan untuk nanti setelah menikah. So we ask you to consider taking some notes Jadi saya dorong saudara semua untuk bikin catatan and consider how you can apply it in your life. dan pertimbangkan untuk saudara mengaplikasikan ini di dalam pernikahanmu. Okay, so we're going to start with John 13, Kita akan mulai dari Yohanes 13, 34 to 35. 34 dan 35. And it says this: Dikatakan, So now I am giving you a new commandment. Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Aku memberikan perintah kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu kamu saling mengasihi. Why is it important for our marriages to be one? Kenapa sangat penting untuk pernikahan kita untuk menjadi satu? Because in the beginning in Genesis, Karena sejak awalnya di Kejadian, when the first family was formed, sewaktu keluarga pertama dibentuk, God said, Tuhan berkata, let man and woman be one. biarlah laki-laki dan wanita itu menjadi satu. Everyone say one. Semua katakan satu. God's idea is oneness. Jadi ide Tuhan adalah kesatuan. The devil's attack Nah, iblis menyerang is to cause us to drift into isolation.
untuk supaya kita perlahan-perlahan menjadi terisolasi satu dengan yang lain in our marriage. di dalam pernikahan kita. So we must be intentional Jadi kita harus perhatikan, to be one with our spouse. kita harus berupaya atau sengaja untuk suami dan istri ini sebagai suami dan istri menjadi satu. And here is 5 principles Nah, ini adalah 5 prinsip that Summer and I practice in our marriage, yang saya bersama istri praktekkan di dalam pernikahan kami and it helps she and I get closer. supaya membuat kami menjadi lebih dekat. And the first principle Prinsip yang pertama is that Summer says sorry all the time. ya adalah Summer istri saya ini yang akan minta maaf setiap kali. Pray for him. I'm just joking, that's a lot. Nah, itu nggak jadi. All right, here we go. Are we ready? Nah, ini nih yang pertama. The first principle is Prinsip pertama adalah see the big picture. lihatlah gambar besarnya. What does that mean? Apa artinya? If you're married, how many have ever gotten into an argument with your spouse? Yang udah nikah, siapa yang pernah argumen dengan pasangannya? Raise your hand. Angkat up. tangan. If you're not raising your hand, you're lying. Ya, kalau nggak angkat tangan perlu ditengking roh dusta. Right now, Pastor Stephanie just hit Pastor Riza in the face. Ya, We're- Pastor we're Stephanie moving dan Pastor forward Riza now. juga. Just joking. Ya, bercanda sudah. How do you handle conflict? Bagaimana caranya kita menanggulangi konflik? The first principle is see the big picture. Nomor 1, kita harus melihat gambar besarnya. Many times when we're in conflict with our spouse, Seringkali pada saat kita argumen dengan pasangan kita, we narrow down on the small details kita fokusnya kepada detail yang kecil sekali and we fight to be right. dan kita berusaha untuk menjadi benar. We want to prove that we're right. Kita mau buktikan bahwa kita benar. We want them to say sorry. Kita mau dia yang bilang maaf. And sometimes that's needed. Kadang-kadang itu yang diperlukan In an argument, di dalam argumentasi kita. there can be someone that's wrong and right. Kadang-kadang ada yang salah dan ada yang benar. But if our arguments Tetapi kalau argumentasi kita itu, cekcok kita, are only about who's right, tak hanya tentang siapa yang benar, then we're missing the point. kita akan kehilangan poin yang sebenarnya. Write this phrase down, please. Tolong catat ini di dalam catatan saudara. You can win the battle Engkau bisa saja memenangkan pertempuran, and lose the war. tapi kalah di dalam peperangan besarnya. Our goal in marriage Tujuan kita di dalam pernikahan is not to win every argument. bukanlah untuk memenangkan setiap percekcokan. Our goal is to see the big picture in the argument. Tujuan kita adalah melihat gambar besar dalam setiap percekcokan itu. What is the big picture? Apakah gambar besar itu? The big picture is not Gambar besar itu bukanlah that I am right and she is wrong. bahwa aku benar dan dia salah. The big picture is Gambar besarnya adalah that she and I are together bahwa dia dan saya itu satu. and that we are right as a couple. Dan kita itu benar secara pasangan. We believe it's possible Kami percaya sangat mungkin to get closer through arguments, kita menjadi bahkan lebih dekat setelah percekcokan. to go to higher levels of connection. Kita masuk ke level berikutnya di dalam hubungan kita Through arguments. melalui percekcokan itu. Can someone say amen? Ada yang mau bilang amin? We need to take our arguments past the small thing Jadi kita harus membawa percekcokan itu melampaui hal kecil, of who's right, who's wrong, yaitu tentang siapa yang benar, siapa yang salah. and go to the big picture. Kita harus melihat gambar besar. If you need to apologize, Kalau saudara perlu minta maaf, apologize. ya minta maaf. Can someone say amen? Amin. But we move forward Tapi kemudian kita maju lagi. and we want to be right together as a married couple. Kita mau menjadi benar bersama-sama sebagai pasangan And pernikahan. that is the big picture. Itulah gambar besarnya. Before Summer shares, Sebelum Summer membagikan yang berikutnya, consider this question. pertimbangkan pertanyaan ini. What adjustments Perbaikan apakah would the Holy Spirit ask you to make yang Roh Kudus ingin minta saudara lakukan in your arguments with your spouse? di dalam percekcokan dengan pasanganmu? Are you seeing the big picture, Apakah engkau melihat gambar besarnya? or are you stuck on who is right and wrong? Atau apakah engkau terjebak di dalam siapa benar, siapa salah? God has a great purpose for your marriage. Tuhan punya rencana yang besar bagi pernikahanmu. We want to be one with our spouse. Kita ingin menjadi satu dengan pasangan kita. Please do not be stuck
Tolong jangan saudara terjebak on who is right and wrong. tentang siapa yang salah, siapa yang benar. And you focus on the battle, Dan saudara hanya fokus kepada pertengkarannya, but you miss the big picture. tapi saudara kehilangan gambar besar. God has something more. Amen. Tuhan punya sesuatu yang lebih besar dari itu. Amen. Amen. So, emotional intimacy grows when we feel safe. Jadi keakraban, keintiman emosional terjadi pada saat setiap pasangan itu merasa aman. Safe enough to share without being punished. Yaitu merasa aman untuk membagikan apa saja tanpa dihakimi atau dihukum. So, a practical way to start to communicate from our heart, Jadi cara praktis untuk mulai berkomunikasi dari hati kita adalah, I learned this from my counselor, saya training ini kepada para konselor saya, is to be curious, not furious. adalah untuk terus bertanya atau kepingin tahu gitu ya, bukan menjadi cepat marah. So I take responsibility for my joy and happiness. Jadi saya harus mengambil tanggung jawab atas diri saya sendiri untuk sukacita saya, ya kebahagiaan saya. Colossians 2:10 says, Di Kolose 2 ayat 10 mengatakan, I am complete in him who is the head of principality and power. karena kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. My joy and my happiness, again, is my responsibility. Sekali lagi, kebahagiaan saya adalah tanggung jawab saya sendiri. I communicate to bring my spouse into my world Saya harus berkomunikasi untuk membawa pasangan saya masuk ke dalam dunia saya. and not to enforce my world onto my spouse. Bukannya memaksakan dunia saya ke atas pasangan saya itu. My joy and happiness comes from my relationship with God. Jadi kebahagiaan saya itu sebenarnya tergantung dari hubungan saya pribadi dengan Tuhan Yesus. And that touches my spouse and others. Dari situ kemudian mulai menyentuh pasangan saya, orang lain. So your spouse can support your joy, Jadi pasangan kita adalah orang yang sangat penting di dalam kesatuan ini. but they were never meant to replace God as your source. Tapi mereka bukanlah pengganti Tuhan sebagai sumber. Say that again, babe. That's a great statement. Which one? About they don't have to replace God. Oh. Yeah, your spouse can support your joy, Ya, jadi pasangan kita tuh bisa mendukung di dalam sukacita kita, but they were never meant to replace God as your source. tapi mereka tidak pernah menjadi pengganti dari Tuhan sebagai sumber kebahagiaan kita. So take back what God has given you, Jadi ambillah apa yang Tuhan telah berikan kepadamu, which is your joy and your happiness. yaitu kebahagiaanmu, kesukacitamu. You need to have what He wants you to have. You need to have from God what He wants you to have. Ya, saudara harus terimanya itu dari Tuhan. Jadi apa yang Tuhan kehendaki untuk kau dapatkan, dapatnya dari Tuhan. And so this point is huge. Nah, poin ini sangat penting, saudara. So many people live their life Banyak orang hidup, and they say, I'm not happy mereka bilang, aku nggak bahagia because my spouse doesn't make me happy. karena pasangan saya tidak membuat saya bahagia. But we're called to go to a higher level. Tapi kita dipanggil untuk lebih daripada berpikir seperti itu. Your happiness and joy is from Jesus. Kebahagiaanmu, sukacitamu itu dari Tuhan Yesus. Come on, amen. Amen. And as adults, Sebagai orang dewasa, we don't give that power kita tidak memberikan kekuasaan to itu. anybody in our life. Jadi kekuatan itu tidak berasal dari orang lain. Kita tidak boleh beri kepada orang lain. We take responsibility for us. Kita yang harus mengambil tanggung jawab sendiri atas diri kita sendiri. And if I get that from God, Kalau saya dapatkan itu dari and Tuhan, Summer gets that from God, dan kalau istri saya Samar then mendapatkan we dari come Tuhan, together waktu kita bersama-sama, and we're stronger. kita menjadi lebih kuat. Can someone say amen? Semua katakan amin. Here's the third point. Ini adalah prinsip yang ketiga. Remember, we're talking about oneness in marriage. Kita sedang berbicara tentang kesatuan di dalam pernikahan. The devil wants us to isolate from each other. Iblis ingin mengisolasi kita dari satu dengan yang lain. God wants us to be one together. Tuhan ingin kita menjadi satu. So here's the third principle. Prinsip yang ketiga adalah We are to embrace vulnerability. kita harus menyambut namanya vulnerability itu apa? What does that mean, being vulnerable? It means this. We're open, we're honest,
and we share freely. Oke, vulnerable ya, vulnerable saya sambil mikir kata yang paling tepat. Tapi vulnerable itu artinya kita berani untuk terbuka dan jujur dan bertumbuh bersama. When we share openly where we're at, Suatu kita berani membuka diri, kita lagi ngalami apa gitu in our marriages, di dalam pernikahan kita. this is how we can get closer. Itulah caranya kita menjadi semakin dekat satu dengan yang lain. I share where I'm at emotionally, Saya membagikan apa yang sedang saya alami, where I'm at mentally, secara mental termasuk, where I'm at spiritually, di posisi saya sebagai secara rohani, or if I'm facing something physically. atau saya mungkin menghadapi satu ancaman secara fisik. I need to share that with Summer Saya harus bagikan itu kepada Summer, so that we can bond in those moments. supaya kita bisa semakin terkait satu dengan yang lain di dalam momen itu. But if I isolate Tapi kalau saya menyendiri and I keep all those things to myself, dan saya simpan itu sendiri untuk diri saya sendiri, she and I will grow apart maka dia dan saya akan semakin terpisah. because I'm not being vulnerable with her. Karena saya tidak berani untuk vulnerable dengan dia. We have to be vulnerable Kita harus berani vulnerable with our spouse dengan pasangan kita to be one with our spouse. supaya kita bisa menjadi satu. Share openly what you need. Bagikan secara terbuka apa yang kau butuhkan. Talk honestly in a spirit of love. Dan bicara secara terbuka dalam roh yang saling mengasihi. And open up your heart and communicate with your spouse. Buka hatimu pada saat engkau mengkomunikasikan itu kepada pasanganmu. Now, how many in this room would say in your marriage, Berapa dari saudara di dalam ruangan ini yang mengatakan dalam pernikahanku, you are the one that talks freely and it's easy for you to talk your feelings? saudara merasa dibandingkan pasanganmu engkau yang lebih bebas untuk mengekspresikan pasangan? Raise your hand. Raise your hand. How many in this room, it is a challenge for you to open up and share, and your tendency is you don't do that? Siapa di sini yang lebih sulit untuk membagikan apa secara jujur ya? Raise your hands tall. Angkat tanganmu sekarang. Ya. Okay. Ya. So we're made and wired differently, Jadi kita memang diciptakan Tuhan itu agak berbeda ya. and I've learned to respect and understand Summer's wiring, how she Iya. is. Saya belajar untuk menghormati atau menghargai cara Tuhan untuk membentuk dia. And she's learning that from me. Dan dia juga belajar tentang cara Tuhan membentuk saya. The average woman Rata-rata para wanita speaks 20,000 words a day. itu memperkatakan 20.000 kata sehari. Be careful. Hati-hati ya. The average man Dan rata-rata para laki-laki speaks 7,000 words a day. mengucapkan 7.000 kata sehari. So we see the disconnect. Nah, lihatlah ini bisa potensi nggak connect nih. Can someone say amen? Ada yang bilang amin. But as a married couple, Tapi sebagai pasangan yang menikah, we can't settle kita tidak bisa menyelesaikan and say to our spouse, dan mengatakan kepada pasangan kita, I don't open up. saya nggak mau terbuka. That's not who I am. Saya kan orangnya nggak kayak gitu. I don't know what to say. Saya nggak tahu mau ngomong apa. I'm not going to open up to you. Saya nggak akan terbuka kepada kamu. If we live that way, Kalau kita hidup seperti itu, we're going to drift into isolation. kita akan lama-lama menjadi terisolasi. I have to push through myself Saya harus memaksa diri saya and communicate in vulnerability. dan berkomunikasikan ya, berani terbuka. And for those of us that talk too much, Ya, bagi kita di ruangan ini yang ngomongnya nggak banyak gitu ya. smile at me. Ayo senyum ke saya. That's me. Itu saya. I need to learn to be vulnerable Saya harus belajar untuk bagaimana bisa vulnerable and give her space to talk. dan memberikan ruang untuk dia bisa bicara. But I also lead by example and communicate. Tapi saya juga menjadi teladan bagaimana berkomunikasi terbuka. To be one with our spouse, Untuk menjadi satu dengan pasangan kita, we must embrace vulnerability. kita harus merangkul vulnerability. So, talking about vulnerability, Bicara tentang vulnerability, point number 4, nomor 4, confront the inner dialogue. kita harus menghadapi yang namanya dialog internal kita ya, inner dialogue.
And you'll see that we have the scripture 2 Corinthians 10, 4 through 5. Kita bisa baca di 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. I won't read it. I'll just make that as a note. But talk out loud what you are telling yourself. Ya, apa yang kita suka perkatakan di dalam hati, coba ucapkan aja. Letting it out diffuses it, and keeping it in fuels it. Ya, kalau kita simpan-simpan aja di dalam hati itu cenderung menjadi membesar itu perasaan itu. The inner dialogue can be very deceitful. Karena dialog kita di dalam hati sendiri itu bisa menipu kita And it can be one-sided. dan bisa bersifat itu sepihak begitu. So talking out loud dismantles Ya. the dialogue. Jadi kalau saudara mulai ucapkan itu menolong saudara di dalam proses mental. And talking out loud can bring truth. Dan mengucapkannya secara verbal itu juga bisa membantu membuat kebenaran itu mengemuka. And so I have found times, experiences, where I shoved it and didn't open up. Saya pernah mengalami di mana momen di mana saya tidak mau terbuka, saya simpan aja sendiri. And it was negative, it was ungodly, and I was thinking it was the truth. Dan saya berpikir mengasumsikan bahwa apa yang saya pikirkan itu benar. But when I finally opened up and shared it with him, Tapi pada akhirnya waktu saya mulai terbuka dan mengatakannya kepada suami saya, that lie just dismantled. maka semua dusta itu kemudian mulai hancur. And so I want to encourage you, even though you think it's a dumb thought, share it anyway. Iya, jadi saya ingin mendorong saudara, kadang-kadang apa yang kita renungkan sendiri itu, mungkin saudara pikir ngapain saya cerita, ini kan kayak ide yang bodoh gitu, tapi bagikan aja. Because the enemy wants us to isolate Karena sesuatu yang seperti itu bisa mengisolasi kita satu dengan yang lain. instead of us coming together and seeing the truth. Seharusnya kita justru makin menjadi semakin dekat pada saat semuanya kita bawa ke dalam terang. And Summer has helped me at times Nah, Summer telah menolong saya seringkali, in arguments or something like that ya di dalam percekcokan atau sesuatu seperti itu. to pinpoint thoughts that I'm feeling or feelings that I'm feeling. Ya, dia yang menunjukkan bahwa apa yang saya rasakan, And it's dismantled the whole thing. ya itu Or just break it up. ya itu adalah sesuatu yang salah dan akan menghancurkan begitu ya. Write this down, please. Nah, sudah boleh catat ini. The average person Rata-rata orang has 60,000 thoughts a day. memiliki 60.000 pikiran selama satu hari. They have discovered Para ilmuwan menemukan 80% of those thoughts 80% dari pikiran-pikiran itu are negative. adalah negatif. 90% 90% are repetitive. adalah seperti diulang-ulang terus. So notice Jadi perhatikan, that mentally secara mental we lean in the negative. kita cenderung kayak ke arah yang negatif sebenarnya. We have wrong thoughts, Kita punya pikiran yang salah, and the devil gives us wrong thoughts. iblis juga kasih kita pikiran yang salah. And if we don't talk it out, Kalau kita tidak ucapkan itu, we're going to lie to ourselves. kita akan mendustai diri kita sendiri. The devil will lie to us, Iblis akan berdosa juga kepada kita, and it will put us in an isolated place. dan kemudian kita akan berada di tempat yang terisolasi. We must talk out loud Kita harus mengucapkannya, the ya, thoughts that come in our mind. apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. We must have a safe place Tapi kita harus punya tempat yang aman with our spouse to do that. bersama dengan pasangan kita untuk melakukan hal itu. If you're sitting next to your spouse, Kalau saudara duduk di samping pasanganmu, please turn to them tolong saudara tengok kepada dia, and tell them, katakan kepadanya, you are not my enemy. engkau bukan musuhku. Katakan. Amen. Amin. Smile at them and say, you Ayo. are not my enemy. Senyum sama dia, ya, jangan pakai sikut, oke? Here's the fifth principle. Ini adalah prinsip yang kelima. Let's recap real quick. Mari kita rangkumkan dulu. So we're talking about 5 principles Kita lagi bicara tentang 5 prinsip to be one with our spouse. untuk menjadi satu dengan pasangan kita. Remember, God's plan Ingat, rencana Tuhan
is to be one. adalah untuk kita menjadi satu. The devil's plan Rencana iblis is to isolate. adalah untuk kita Why terisolasi, don't you terpisah. recap? I'll let Summer recap the Ya, first four. biar istri saya Sure. merecap. So see the big picture, number one. Prinsip nomor 1 tadi kita melihat gambar besar. Number two, I take responsibility for joy and happiness. Prinsip nomor 2, kita harus mengambil tanggung jawab untuk sukacita dan kebahagiaan kita sendiri. Number three, I embrace vulnerability. Nomor 3, kita harus merangkul vulnerability. And number four, I confront the inner dialogue. Dan yang keempat, kita harus mengkonfrontasi dialog internal kita. And here's number 5. Ini sekarang yang nomor 5. Be open to help. Terbukalah untuk menerima bantuan atau This is very pertolongan. important. In fact, say that with me. Have them read it. Iya. Ya, kita baca sama-sama ya. Be open to help, ini maksudnya terbukalah untuk dibantu. Ya. Katakan sama-sama, terbukalah untuk dibantu. Say it out loud with them. Yes. Be open to help. Kita harus terbuka untuk orang menolong kita. Ya. Notice our verse, the Bible says, Dikatakan di dalam firman Tuhan, plans are established by seeking advice. rancangan terlaksana oleh pertimbangan. So if you wage war, obtain guidance. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Or other versions say, Atau dikatakan dalam versi lain, there's safety in the multitude of talking or counselors. di dalam banyak nasihat ada keamanan, ada rasa aman. Godly counsel is needed. Jadi nasihat yang ilahi itu sangat menolong kita. You have great pastors here. Saudara punya gembala-gembala yang sangat luar biasa di sini. You have great small group leaders here. Saudara punya juga pemimpin kelompok kecil yang sangat You luar have biasa. people you can talk to here. Saudara bisa bicara kepada mereka, para pemimpin. And we believe also Dan kami juga percaya that godly counselors are good to have in our lives. kita harus punya beberapa penasehat yang ilahi ya, yang rohani. Each of us have gotten help Ya, masing-masing saya dan bersama istri juga mendapatkan pertolongan dari orang lain. from godly counselors in our Dari life. para counselor ya, pembimbing dalam hidup kami. I've gotten help with anger. Saya menerima bantuan, ditolong untuk dalam hal kemarahan. Summer has gotten help. What would you say you got help for Ya, ya. from counselors? Dealing with you. Dia dibantu bagaimana cara mengatasi No. suaminya. Nah, I got help dealing Take with the mic from her. I got help with silent treatment. Oh, oke, saya harus dibantu untuk mengatasi namanya silent treatment ya kan, ngediemin orang. Just keep praying for her. God's Ya, changing her right now. tolong doakan saudaraku ini. So we have to be open to help. Jadi kita harus terbuka untuk menerima bantuan. If we're stubborn, Kalau kita keras kepala, the Bible says we'll fall into trouble. kita akan masuk dalam masalah. If we shut down, Kalau kita tutup diri, keep everything inside, kita simpan sendiri semuanya, we're not going to prosper. kita tidak akan berhasil. We have to talk to God, Kita harus bicara kepada Tuhan and that's needed. dan itu sangat perlu. But we also need to talk to the right people. Tapi kita juga harus berbicara kepada orang yang tepat. And there's healing and support in that. Ada kesembuhan, ada support di sana. Getting godly counsel Mendapatkan nasihat ilahi gives us space to grow in our faith membuat kita bisa bertumbuh di dalam iman and be mended in our hearts. dan juga kita menjadi dapat kesembuhan di dalam hati kita. Getting godly counsel Mendapatkan nasihat ilahi helps us have strategies menolong kita membuat strategi to navigate ourselves, untuk bagaimana kita mengarungi perjalanan ini our spouse, bersama dengan istri and our marriage. dan di dalam pernikahan kita. And chances are, Dan kemungkinannya adalah in this room right now, di dalam ruangan ini sekarang someone could use extra help. ada orang-orang yang bisa ya mendapatkan bantuan yang berguna. Someone could use help in their marriage. Saudara mungkin memerlukan pertolongan di dalam pernikahanmu. Someone could use help in their thought life. Seseorang mungkin perlu pertolongan di dalam bagaimana menangani pikiranmu, In their emotions di dalam emosimu, and more. dan hal-hal yang lain lagi. We have to go to God. Kita harus datang kepada Tuhan. But I would also say this. Tapi saya juga ingin katakan ini, We have to go to the right people. kita juga harus datang kepada orang yang tepat. James chapter 5, Yakobus 5 verses 14 through 16. ayat 14 sampai 16. He said, confess your faults
Confess your faults Akuilah dosamu satu dengan yang lain, one to another, satu dengan yang lain, and you shall be healed. dan engkau akan sembuh. So notice this. Perhatikan ini. To be forgiven of sins, Untuk diampuni dari dosa, we confess them to God. kita mengakunya kepada Tuhan. But to be healed, Tapi untuk disembuhkan, there is a part ada bagian where we confess to others. di mana kita tuh harus mengakunya kepada orang lain. And healing comes to our lives. Maka kesembuhan akan datang dalam hidup kita. God has a purpose for your marriage. Tuhan punya rencana bagi pernikahanmu. And God wants you to be one with your spouse. Dan Tuhan ingin kau menjadi satu dengan pasanganmu. He wants you to finish strong. Tuhan ingin pernikahanmu itu nanti bertambah kuat sampai akhir. I told the men this story, Saya pernah cerita kepada salah seorang pria. and I want to tell you ladies as well. Oh, tadi saya bicara kepada para pria, saya ingin cerita kepada saudara semua. My grandparents Kakek saya were married for over 65 years. menikah dengan nenek saya itu 65 tahun lebih. When my grandfather was 85, Sewaktu kakek saya usia 85, I went to his house to surprise him one day. saya datang ke rumahnya untuk kasih surprise sama dia. I opened the garage door with a code, Saya buka garasinya dengan kode. and when the garage door opened, Sewaktu pintu garasinya terbuka, I heard music blaring from the kitchen. saya dengar musik keras sekali dari dapur. I opened the door, Saya buka pintunya. and they're listening to Nat King Cole Yang musik yang mereka dengarkan adalah Nat King Cole. really loud in the house. Kencang banget suaranya. And they're sitting at the table, Dan mereka berdua, kakek dan nenek lagi duduk di meja, eating ice cream, sama-sama makan es krim, staring at each other. dan saling menatap satu dengan yang lain. And I said to myself, Dan saya bilang sama diri saya, that's what I want to have saya ingin lakukan itu kalau saya seusia mereka. when I'm 85 years old. Iya, waktu 85 Come on, how many tahun. want that too? Haleluya. Berapa saudara ingin juga? You can have that, Saudara bisa dapatkan itu. but you have to be intentional to get to it. Tapi saudara harus berupaya atau sengaja untuk sampai ke titik itu. You can't be isolated. Saudara tidak bisa terisolasi satu dengan yang lain. You can't shut down. Saudara tidak bisa menutup diri. You can't be stubborn. Saudara tidak boleh keras kepala. You can't try to win every argument and see the small things. Saudara tidak bisa fokus kepada hal yang kecil dan kehilangan gambar besar. You can't give your joy and happiness to other people and they control your life. Saudara tidak bisa taruh tanggung jawab akan sukacitamu kepada orang lain. You can't have secrets and shut down. Saudara tidak bisa punya rahasia sehingga tidak mau terbuka. You can't keep all your thoughts to yourself. Saudara tidak bisa simpan pikiranmu itu sendiri saja. And you can't be stubborn to get extra help. Dan saudara tidak boleh keras kepala untuk tidak mendapatkan pertolongan orang lain. All of us are imperfect. Semua itu adalah Every marriage is imperfect. Every marriage is imperfect. tidak ada pernikahan yang sempurna. Therefore, Oleh sebab itu, every person setiap orang and every marriage dan setiap pernikahan need more help. memerlukan pertolongan lebih banyak lagi. And if God gave you your spouse, Kalau Tuhan kasih kepadamu pasangan, He has given you the tools Dia telah memberikan alat to thrive and flourish in your marriage. untuk menjadi berhasil di dalam pernikahanmu And itu. I pray when you're 85 years old, Dan saya berdoa pada saat engkau mencapai 85 tahun, you have ice cream with your spouse, saudara bisa makan es krim bersama pasanganmu. listening to loud music. Come Dan on, somebody, mendengarkan musik yang amen. keras. Haleluya. Let's stand to our feet. I want to pray for you. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya ingin berdoa untuk saudara semua. I want to have Summer pray for you today. Saya ingin berdoa untuk beberapa saudara. If you're standing next to your spouse, please hold their hand. Kalau saudara berdiri di samping pasanganmu, gandengan tangan. If you're standing not next to your spouse, put your hand on your heart. Kalau saudara tidak ada pasanganmu di sebelahmu, tumpangkan tangan di dadamu. And we pray the anointing of the Holy Spirit touch your marriage Kami berdoa untuk urapan daripada Roh Kudus menjamah setiap pernikahan and touch your home, dan menjamah rumahmu and that God's will be done. supaya kehendak Tuhan terjadi In Jesus' name. dalam nama Yesus. I'm going to have Summer pray for you. Saya ingin istri saya berdoa. Heavenly Father, Bapa di surga, we come before you kami datang ke hadapanmu with boldness and confidence, dengan keberanian dan keyakinan. knowing that you have done it all Kami tahu bahwa Engkau telah melakukan segala sesuatu on the cross. di atas kayu salib.
We plead the blood of Jesus Kami taruh darah Yesus over every marriage atas setiap pernikahan and every single person to be married. dan atas setiap orang yang masih single saat ini. We ask for your anointing Kami minta urapan-Mu to make us one, untuk menjadikan kami satu, to break every yoke untuk menghancurkan setiap kuk that the enemy would try yang musuh akan serang kepada kami to keep us bound. untuk membuat kami terikat. I pray that we have a heart-to-heart connection Aku berdoa supaya kami punya hati yang bisa terkonek with our spouse bersama dengan pasangan kami. and that we represent Dan kami bersama-sama mewakili you, Christ, Engkau, Kristus, well, bersama-sama. and that our marriage Dan bahwa pernikahan kami is generational, akan memberkati keturunan-keturunan berikutnya. that it is a legacy Kami akan meninggalkan satu warisan for our grandchildren, untuk anak-anak kami, our untuk great-grandchildren, cucu-cucu kami, to look at our marriage untuk mereka melihat kepada pernikahan kami and say that's the love of Jesus. dan mereka akan melihat kasih Kristus. We give you praise and honor Kami berikan Kau segala pujian in Jesus' di name. dalam nama Tuhan We all Yesus. say Semua katakan amen. amin. God bless Amin. you. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk saudara, kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi. Thank you Pak Yusak. So we're gonna go for talk show now, please have a seat over here. And then we're gonna ask some questions. Thank you Bapak Ibu, teman-teman yang sudah melontarkan pertanyaan kepada kami di Slido, saudara. Kita akan bahas beberapa pertanyaan. Karena hari ini di sini juga ada beberapa single, saya akan mulai dari pertanyaan dari singles. So there's some questions from singles at this place. And the question is, pertanyaannya adalah bagaimana cara menemukan pasangan yang tepat? Karena sekarang ini banyak men yang emotionally unavailable and also they're afraid of commitment. So how do we find the right husband? This is from a woman. How do you find the right spouse when there are so many men that are emotionally unavailable and also afraid of commitment? Jadi bagaimana menemukan pasangan, ini pertanyaan dari perempuan, bagaimana menemukan pasangan karena banyak sekali pria-pria sekarang ini mereka takut komitmen dan tidak available secara emosi gitu saudara. Tidak bisa vulnerable, jadi tertutup gitu. Please. I want to speak to the men on that. Justru saya mau bicara buat laki-lakinya sekarang. All the young men or a little older that are not married and that are married. Buat bapak-bapak di sini yang belum menikah, bahkan yang sudah menikah. I encourage us to embrace responsibility. Saya mendorong kita semua laki-laki untuk bisa merangkul tanggung jawab. I believe every family needs a strong man. Saya percaya bahwa setiap keluarga perlu laki-laki yang kuat. Can someone say amen? Amin. And it's scary at times. It's scary. Kadang-kadang memang menakutkan saudara. And maybe it wasn't modeled for us in a healthy way. Kadang-kadang kita nggak punya role model juga ya saudara ya. But to all the men in this room, Tapi saya bicara buat semua pria di ruangan ini. you have a great example in Pastor Rizza Saudara punya contoh yang baik dari gembala saudara and the legacy of Pastor Billy. dan juga dari founding pastor kita. And we can learn responsibility. Dan dari figur-figur ini saudara bisa belajar mengenai tanggung jawab. We can learn leadership. Bisa belajar mengenai kepemimpinan. We can learn to grow Kita bisa belajar bertumbuh saudara, in this way. dengan cara ini. We don't have to be born with it. Tidak perlu lahir dengan kemampuan. We can learn it. Kita bisa belajar. So I challenge all of you to learn it, Jadi saya mendorong laki-laki tempat itu belajar to receive it. untuk menerimanya. In fact, there's a man in our church. Jadi ada laki-laki di gereja saya, He was abused by his father, dia dilecehkan oleh papanya sendiri, did not have a good example. tidak punya role model sama sekali, His mother abandoned him, bahkan ibunya meninggalkan dia, and there was a time in his life where he was homeless. dan ada bahkan dia pernah jadi gelandangan saudara. And then God saved him. Tapi Tuhan menyelamatkan dia. He got planted in our church. Dia tertanam di gereja kami. My father became his spiritual Papa father. saya menjadi bapak spiritualnya dia.
and would speak to him, dan akan bicara ke dia, at times correct him, kadang-kadang menegur dia and love him. dan mengasihi dia. And he became a mighty man of God. Dan dia menjadi laki-laki yang sangat luar biasa. He learned all the skills that he needed. Dia belajar semua kemampuan itu, And today he's a great husband. dan hari ini dia suami yang sangat baik. He's a father of 3 children. Punya 3 anak, saudara. And he's blessed in every area of his life. Dan dia diberkati dalam banyak area dalam kehidupannya. And God raised him up. Dan Tuhan membangkitkan dia. So I'm telling you, Jadi saya bicara justru buat laki-lakinya. no matter where you came from, Dari manapun saudara berada, you can learn it and receive it saudara bisa belajar untuk menerimanya and be a great man. dan menjadi laki-laki yang luar biasa. And Silakan. someone say amen. Amin. Please, Pastor Sam. So, to all my sisters Jadi buat yang perempuan-perempuan terpenting, who are single, yang masih single, don't settle. Don't settle. jangan mau sama yang biasa-biasa aja, saudara. Like I get a little bit emotional because I've seen women in our church who have married and they have settled. Ya. Saya jadi kadang-kadang agak emosi kalau ngomong ini karena saya lihat perempuan-perempuan di gereja saya yang married dan mereka memutuskan untuk ya udahlah biasa-biasa aja. And you are worth to be loved. Tapi saudara ini yang perempuan ya, saudara tuh layak untuk dikasihi. You are worth to have a man to lead you in Christ. Saudara perlu punya pria yang akan memimpin saudara kepada Kristus. So I want to encourage you to pray and fast. Jadi saudara, saya mau encourage supaya saudara bisa berdoa dan berpuasa. And your heavenly Father will get you your right man. Dan Bapa di surga akan memberikan saudara pasangan yang tepat. Amin. You are Nekeva. I'm sorry, you don't know that word. You are Nekeva. It's a Hebrew word. Oh, I'm sorry. saudara, bahasa Ibraninya perempuan adalah nakeva. How about this? Warrior. You are a warrior. Saudara itu seorang pahlawan. Yeah. That's my encouragement to you. Jadi jangan settle ya. Settle for less itu maksudnya, misalnya gini saudara, ini memang bahasa Inggris, not settle for less. So basically saudara lagi mau shopping baju gitu. Terus pingin yang bagus, tapi ini ada yang murah, udahlah yang ini aja. Nah kadang-kadang kita tuh perempuan, ya ini laki-laki tidak tanggung jawab, malas kerja, tidak terbuka, tapi udah umur 32, ketakutan, udahlah yang ini aja. Padahal saudara tahu di luar sana Bapa di surga menyediakan yang lebih baik buat saudara. Next question. Okay, so we were talking about emotional like availability and also, settling for less. And a lot of people feel stuck because they settled for less. Basically, they feel stuck in an abusive relationship and in a toxic family environment. So there was a question. Ini saya, I'm gonna say this in Indonesian first. Bagaimana jika saya atau pasangan saya memiliki trauma keluarga yang dalam, sekaligus saya juga harus menolong seseorang yang kehilangan harapan hidup, bahkan mau membunuh diri akibat luka dalam pernikahan. So what if my partner and I have a deep family trauma, and then at the same time we also have to help someone who has lost hope in life, even wanting to commit suicide due to the wounds of an abusive marriage. So I want to encourage you with family drama. It's healthy to have boundaries in our family. Saudara perlu punya satu boundaries. Boundaries ini adalah satu batasan dalam keluarga. And if Summer and I are at peace Kalau istri saya dan saya ini damai hidupnya and we are strong dan kita kuat together, secara bersama-sama, then we'll be better for our family. maka keluarga itu jadi baik juga buat keluarga. But if she and I get involved into other families' drama, Tapi waktu kita terlibat dalam trauma keluarga lain,
and we get pulled apart Dan gara-gara membantu orang lain justru hubungan kita jadi berantakan. or overwhelmed with stuff, Malah jadi aduh pusing terus ngurusin orang. then we're limited in being a blessing to our family. Maka kitanya juga jadi terbatas untuk jadi berkat buat keluarga kita. So I want to encourage you. Saya mendorong saudara. I don't know the situation, Saya nggak tahu situasi saudara tadi gimana. but I would help your family come to unity the best you can. Jadi kalau saya akan membantu untuk tolong sebisa mungkin keluarga kita bisa utuh. I would not be in the middle. Saya tidak akan berada di tengah-tengah. So, for example, if I have an issue with Pastor Rizza, Ya, kalau kita punya masalah contohnya. and then I make Summer go to a Pastor Rizza and speak for me, Terus saya minta istri saya malah yang datang ke. and I put her in the middle of our issue, Jadi istri saya malah jadi di tengah-tengah masalah, saudara. that's not right. Itu nggak bagus, saudara. If I have an issue with him, Kalau saya punya masalah dengan orang lain, I need to go to him. saya langsung aja datang ke orang. I don't make her in the middle. Nggak perlu istri saya jadi orang tengah. I don't put other family members in the middle of my issue. Bahkan anak saya nggak perlu dijadiin. And so if your family is trying to put you in the middle, get out of the middle. Jadi kadang-kadang saudara ini terjadi juga ya di Indonesia. Kadang-kadang saudara keluarga saudara mintakan, kamu tolonglah, kamu tolong gitu. Saudara jangan mau karena saudara jadi korban nanti. So in that example, Dalam contoh itu, I need to go to Pastor Rizza, saya harus datang and sendiri. he and I need to get it right. Lalu kitanya yang mau menyelesaikan It masalah. has nothing to do with Summer. Gak ada hubungannya sama istri, It has nothing to do with Stephanie. gak ada hubungannya sama yang lain. It's me and him. Jadi antara kita berdua. And if we get it right, Kalau kitanya oke hubungannya, I'm responsible for that. saya ambil tanggung jawab. Does that make sense? Iya saudara ya. So do not be in the middle. Create boundaries and ensure that you and your spouse are strong together. And even if it's your mom and dad, I want to encourage you, do not be in the middle. Jadi ini memang value yang bagus saudara, karena di Indonesia kadang-kadang apa ya, nggak ada batas ya keluarga ya. Jadi dan saya lihat di rumah tangga juga tangan orang tua dan mertua itu sering campur ke dalam keluarga, bahkan bisa menjadikan jadi satu apa itu ya, tension gitu ya, jadi ketegangan karena terlalu banyak campur. Memang di Amerika ini bagusnya ada boundaries. Jadi boundaries itu ada limit. Ya, contohnya saudara ada keluarga yang berantem atau keluarga yang saudara layani. Jangan sampai karena saudara sama istri melayani keluarga ini malah hubungan saudara dengan istri jadi kena juga. Pastikan hubungan kitanya sehat baru kita bisa melayani. Nanti kalau saudara hubungan ini ada trauma belum beres, saudara layani orang yang ada trauma juga, ini impartasinya nggak akan sehat saudara. Jadi saya juga encourage terutama di Indonesia, please have a boundaries. Kalau saudara punya menantu, saudara punya anak, mereka sudah menikah, itu mereka rumah tangga saudara. Dan saya sering ini agak sharing sedikit juga. Saya sangat keberatan kalau orang sudah menikah atau mau menikah lalu mertuanya ini campur tangan terutama dalam urusan contohnya keagamaan saudara. Contohnya, oh kamu jangan percaya Roh Kudus, oh kamu jangan baptis selam. Ini dialami di gereja ini di Christ Cathedral saudara. Jadi ini nggak sehat, create boundaries yang sehat supaya saudara bisa sehat, lalu baru saudara bisa bantu orang lain. And the second part is if any of us know of someone that is suicidal, I would encourage us to not keep that a secret and we get that into the light, or in other words, we tell someone else and we help them get help. The worst thing we can do is to know about that and let it be a secret between us and them, and we just kind of keep that covered. We need to help them get help and talk about that in a safe place and lead them to getting restoration and help. If they're in an abusive relationship, I want to encourage you with this. Abuse is never the will of God. Abuse is never the work of the Holy Spirit. Emotional, physical, mental, sexual, I'm talking. That's never a God's will. Ya, jadi abuse itu pasti bukan dari Tuhan, saudara. Mau dia Kristen, mau dia pendeta, apapun, kalau dia abuse pasangannya, itu pasti bukan dari Tuhan. Abuse itu. Nah, saudara kalau dengar ada istri atau ada orang, oh saya dipukulin sama suami, oh, saya mau bunuh diri. Saudara jangan simpan ke diri sendiri. Kadang kita malah ngegosipin hal nggak penting gitu, saudara. Tapi kalau ada dengar, wah dia mau bunuh diri, saudara harus kasih tahu ke komunitas supaya banyak orang bisa bantu dia. Kalau saudara simpan sendiri, nanti dia beneran bunuh diri, saudara akan merasa bersalah seumur hidup saudara. Kalau kita di Christ Cathedral, saudara, kita juga punya satu value bahwa kalau kita dengar misalnya counseling, oh saya dipukulin,
sama suami, bahkan anak dipukulin, ini sudah nggak benar, saudara. Solusi kita nggak mungkin doakan, nggak mungkin, saudara. Itu solusi nggak alkitabiah. Kalau udah kekerasan terjadi, gereja akan mengencourage untuk mengambil tindakan. Ya mungkin bukan perceraian, tapi sesuatu untuk melindungi. Karena kalau saudara terus dipukulin, saudara bisa berakhir di ujung tanduk, saudara. Jadi ini value kita juga. Saya sering banget dengar konseling dipukulin biru, konselornya cuma bilang doakan aja. Apalagi konselornya pendeta. Lalu dia pergi lagi dipukulin hitam sampai mau mati, masuk rumah sakit, baru dia bilang, oh pisah dulu. Terlanjur, telat 3 bulan, saudara. Telat 3 bulan. Jadi kalau sudah ada kekerasan, juga gereja perlu tahu. Ya sudah, talk to your pastors. If you feel abused or you hear someone being abused in this church environment, we want this church to be a healthy, a safe environment. Prayer is not the only solution. There's another solution we want to do. Jadi we need to know. Kita harus tahu. Jangan tunggu masuk UGD baru kita tahu, saudara. Jangan tunggu urusan polisi baru kita tahu atau sosial media. The church must know. Yeah, thank you, Pastor. That was amazing. Okay. And so, still kind of about the same topic. So, if a couple feels disconnected right now, what is the first step they should take starting today? Jadi bahasa Indonesianya, bagi pasangan yang saat ini merasa mulai menjauh atau kehilangan koneksi gitu ya. Langkah pertama apa yang dapat mereka ambil mulai hari ini? He's telling me I have to talk. Okay. How do you do this? So, I think the first thing is just to be honest and share your heart, get everything out on the table and share how you feel. Share that you feel disconnected. Share that you feel, whatever it may be. Just be totally vulnerable because you want to start building trust with your spouse. And the only way that you can start building that trust is you have to lay everything out on the table. And so if you could just set aside some time to say, hey, I want to talk to you. I want to connect with you. And during that time, just share your heart. Get it all out there. And it's going to be very vulnerable. It's going to be very scary. However, love is hard. So tadi Pastor Summer bilang, saudara harus komunikasi, bahwa terbuka, bilang saya merasa disconnected, kita kok kayak nggak dekat lagi ya gitu, kita kok grow apart. Ini saudara ya, saya mau share juga. Jadi itu harus terus ngomong sampai ada solusi. So we have to keep communicating, right? So kita kan dengar, saudara ya, pasangan bahkan Bill Gates, celebrities 25 tahun, 30 tahun menikah. And then when they got divorced, they said, we just grew apart. So you need to identify, saudara harus mulai lihat begitu ini mulai gini saudara. Jangan tunggu sampai gini, baru nyambung. Nanti nyambungnya susah. Kamu mikrofon. Ya, ini saudara ya. Kalau grew apart like this, you communicate, then you create the bridge easier, right? Like this, still easier. But when you grew apart like this, wah the bridge, and without you realizing, saudara, 10 tahun, udah jauh banget. Nah ini saya mau sharing juga, I hope you don't mind. So, last year was a tough year for us. Ya, saya sakit, 4 times surgery. We lost our grandma. And then Stephanie kept the sadness in herself. Jadi istri saya kalau sedih itu dia tampung sendiri. Sudah sebulan lewat, nggak ada masalah, kita nggak berantem. Tapi dia menjadi orang yang berbeda gitu. Jadi saya kayak ada wall. I feel like there's a wall. Nah, and then I told her 2 bulan, masalah kecil saya pun lupa apa. Tapi berantem, padahal itu masalah kecil sekali. Waktu itu saya bilang, kamu jadi orang beda. And then I remember, and thank you, Pastor Dave itu connect kita dengan counselor Eliza in Bloomington. I told her, you talk to Eliza, just give her 1 session, 1 hour you talk to her. And then setelah istri saya ngobrol dengan counselor, baru counselor bilang, you need to feel your pain or something like that. And then she got better.
and then our relationship get better. Tapi I remember when I was sick and then Oma meninggal, kita sempat juga grupan gitu. Nah, waktu ini udah mulai gini, saudara harus komunikasi. Itu dimulai dari saya. Bapak-bapak kalau merasa istrinya udah mulai agak tertutup, berbeda, atau istri melihat suami seperti itu, komunikasi, kamu kok beda, what's wrong? What can we do supaya kita bisa dekat lagi gitu, saudara. So, yeah, a little bit. I think too, if I can say, can I add one more thing to that? Sorry, Pastor. Is when you communicate, like what Pastor Summer was saying, like, hey, I'm disconnected. Tell your spouse what you want. Like tell them, man, I want to be in love with you. I want to grow old with you. I want to be close. I want to paint a picture of what you're wanting. And I think that's always a powerful thing to do. Last night we talk about in the leaders, we talk about going for dating. Saudara. Nah ini salah satu nilai gereja kita sangat encourage pasangan bisa ngedate. Ya saudara, kalau ngedate ya, kalau di Amerika bayinya nggak diajak saudara. Jadi kalau ada pembantu bagus, tapi kalau nggak ada ya sudahlah, Tuhan mengerti. Tapi saudara, there was a question, what if we go for a dating and all that, but it feels boring. So yeah, this is the question. How do you rekindle love in a marriage after 25 years of, we date often, but it becomes a routine because it's like a habit. So like the There's spark, no spark anymore. the spark is not there anymore. Jadi rasa apinya sudah hilang gitu saudara. Gitu. Iya, karena sering dilakukan, jadi kayak udah rutin aja gitu. Iya gitu, kayak nonton bosen, ngapain makan juga bosen. So everything boring. How do you ignite that passion? We share this at marriage conferences in America. We go from coast to coast. We're honored to do that. But we talk about this, and I'll let her add to it. I want to encourage you. Dating can feel routine when it's every week. Like we do breakfast every Friday, and we pretty much go to the same spot. I get the same thing every Friday morning to eat. But the issue is not the excitement of it. It's just I'm with her. I'm connected with her. But here's what I encourage you with. Weekly dating is vital. I would also, if it's possible, think about, is it every month? Once a month? Think about once a month having one night by yourselves in your house or going to a hotel. Just be intentional about getting away to create a spark. For example, we tell people we believe that every marriage should have multiple honeymoons in their married life. So to have a spark, it's not just having a date, it's getting away together, having intentional time, having physical intimacy be a priority. All those things can feel scheduled. It can feel kind of like this is not like Hollywood, but can I get an amen? I'm glad it's not like Hollywood. I'm talking about it. Ya saudara, jadi Pastor Dave juga bilang di Amerika, memang kita kalau ngedate bosen ya. Contohnya nih, saya sama istri saya, kita tiap Sabtu pagi breakfast. Tempatnya sama terus, dan makannya sama, lontong sayur. Saudara. Dia bilang bosen. Nah, Pastor Dave bilang, it's memang feels routine, tapi it's not about the spark itu, tapi it's about spending time, right? The spark itu ya, you will sometimes feel boring, tapi yang penting lakukan terus. Itu pertama. Kedua, dia bilang kalau mau yang spark itu, ya api-api itu saudara ya bikin api unggun. Enggak. I told them if you want spark, then you lit a fire. Just kidding. Dan dia bilang bagus juga. Nah istri saya sekarang bilang, kenapa sih kita nggak pernah staycation? Saudara staycation, maksudnya spend sebulan sekali, once a month. Ya once a month, saudara sebulan sekali coba staycation, walaupun di Tangerang, saudara. Ini kita di Tangerang, mungkin saudara itu hotel ada Ibis, ada whatever ya, saudara ya. Jadi saudara ke hotel seperti bulan madu. Saudara ini penting ya, ini kerajaan kegelapan. Lihat nih, anak-anak muda dengerin saya. The kingdom of darkness wants the non-married people go book a hotel. You sleep with your girlfriend, right? Boyfriend. Wow, cool. And then what happened when people get married? They stop doing that. Yeah. So Right. can I speak to that real quick?
So the devil tricks people into having a thriving sex life, quote unquote, in sin, and then telling people that married couples stop and that's boring. But that's a lie. Because what God wants is for married couples to have a thriving sex life throughout their entirety of their marriage. Amin, saudara. Come on, amen. And living right single is important because it sets the stage for what you can have in marriage, and of course doing right by the scripture. So don't believe the lie. What God wants is for our married life together with our spouse to be vibrant and to have a growing arc over time. Sebulan sekali saudara ambil waktu dengan pasangan untuk bayangin kalian lagi ngedate. Maksudnya bayangin apa ya, kalian keluar kota atau staycation aja nggak apa-apa, tapi benar-benar saya mau encourage juga bapak-bapaknya pas lagi staycation jangan laptopan, jangan telepon customer gitu. Jadi tolong ambillah waktu ya saudara. Nah saudara pergi hari Sabtu ya, saudara book hotel, oke, 1 malam. Hari Minggu saudara balik jam 3 sore, jam 4 saudara ibadah, saudara. Jadi atau Jumat malam saudara pergi Sabtu seharian. Nah jadi supaya ini sparknya itu hidup karena exciting. Gak perlu lah ke Eropa 2 minggu, 3 minggu. Sebulan sekali, very good, very good. In the US they do that ya. In the US lebih intentional, they do that. In Indonesia we don't do that. So go for it. And bapak-bapaknya saya berikan otoritas kepada ibu-ibu ya. Kalau weekend pas lagi staycation, bapak-bapak masih sibuk kerja, tolong punya otoritas kerajaan Allah, ambil laptopnya, ambil HP-nya, ya, bilang ini waktu buat kita, bukan waktu kerja. Kamu kerja Senin sampai Jumat, saya cuma minta sebulan sekali, ini hari Sabtu, Tuhan pun rest, Sabat, you take it, and then you spend time. Yeah. I told them, sometimes they go staycation, but the husband still working. So I told them for the wife to take the device away on that Saturday. Yeah, it's the power of God through the wife to take it away. That's good. I was just going to add, remember why you got married and like talk about that. Like, why did you marry your spouse? Let's remember our dating, like what took place. Talk about those certain things. And I remember from your businessman's group, some guy in there, you shared it with me, but some guy in there shared that they look into their wives' eyes for like 30 seconds, 60 seconds without saying a word and just staring at each other. One of you are going to break, but it's like those little things that you can do. It doesn't have to be gigantic, but it could be those small little things of just staring into your spouse's eye, or when you're going by and they're, cleaning the dishes. When they're going by and they're cleaning the dishes, you can rub them on their back. You can give them a little wink. And really, another thing that you can do is you can share with, talking about the staycation, taking the phone away. But what is something that you want to do this day? We're going to do exactly what you want to do. And maybe the next week, okay, we're going to do something that you want to do. Start doing stuff new. Iya, jadi sebulan sekali saudara tanya ke pasangan, kamu ngapain? Kamu lagi pengen makanan apa? Kamu mau kemana gitu kan saudara? Terus dia bilang ke Switzerland, kita doakan dalam nama Yesus. Nah, tapi saudara, terus dia juga bilang tadi, jadi small things ya, small things. Terus dia bilang, bicara zaman-zaman dulu. Dulu waktu kita pacaran gini-gini ya gitu. And then dulu kenapa ya kita kok kamu suka sama aku? Apa maksudnya kayak dulu kan kalau ngelihat tuh beda gitu saudara. Curi-curi pandang gitu. Terus small gesture. Ini saya juga sering di Instagram muncul. Small gesture. Istri lagi cuci piring. Gini saudara. Nih. So I do that. Even at church, nggak masalah. Di mall, di mall di Indonesia ya. Yang pacaran, romantis-romantis, waduh. Yang suami 100 meter depan. Eskalator, aduh. Pas giliran saya peluk dia bilang, jangan, gak enak. Di sini konservatif, kita di Indonesia. Loh, you're my wife, I can do that. Jadi, tunjukkan gesture kecil-kecil itu ngefek. Di Instagram saya sering lihat. Jadi, sentuhan, pandangan, itu ngefek. Nanti sparknya kecil-kecil, saudara. Tiba-tiba fireworks, saudara. Tiba-tiba dapat anak lagi saudara. Oke, itu kan tadi ngomongin hal-hal kecil tapi yang positif gitu ya, like small gestures, but like the positive ones. Tapi, I'm gonna say this in Indonesian first. So, kebiasaan apa
yang sering kali terlihat sepele, tapi dalam jangka panjang dapat merusak kesatuan dalam hubungan. Tadi kan udah ngomongin hal-hal yang positifnya gitu ya. Jadi kayak honeymoon kecil-kecil, staycation, and curi pandang yang gitu-gitu. But kalau untuk negatifnya gitu, apa yang bisa merusak? So what are some common habits that can slowly damage oneness? Smaller things that can actually damage like Small things that we have to really look out for. We'll just kind of go back and forth. Not communicating not communicating. can seem very small in the moment, but if you don't adjust it, it becomes a mountain. You said back and forth. Not having sex with your spouse is huge. So by you saying no and not saying, okay, we can do it later on, or, giving them a time frame, because sometimes it is a no, but hey, maybe it's the next day, or maybe it's later on that night, that can diminish oneness. Unforgiveness. If we don't forgive and hold on to grudges, that's going to mess us up. Jadi yang pertama saudara tidak komunikasi, yang kedua itu tidak mengampuni, kecil-kecil, tidak mengampuninya kecil-kecil saudara ya. Tapi jadi ini, terus tadi penting sekali dan ini tidak pernah dibahas di seminar pria wanita di Indonesia biasanya ya. Terakhir kita nggak bahas ini tentang hubungan intim ya saudara ya. Yang single boleh belajar tapi jangan jatuh dalam pencobaan ya. Ini asal dipelajari hubungan intim dan seringkali baik laki-lakinya maupun perempuannya nggak mau misalnya gitu ya, nggak mau. Terus dia bagus tadi bilang, Pastor Samuel bilang nggak mau tapi nggak ngasih tahu kenapa nggak mau dan kapan maunya gitu kan saudara ya. Nah kalau misalnya nggak mau sorry, misalnya laki-laki yang bilang sorry aku capek, oke besoknya aku capek kan nggak ada pengharapan saudara ya. Jadi ya, nah kalau yang perempuan juga aduh capek anak-anak, and then like ya kapan nggak capeknya gitu kan saudara. Nah jadi I'll add a little bit more what you said is that if tired is the excuse, if the reason is tiredness of not being intimate, then make a strategy to make sure there's a certain time or day when the kids are not around that you're not tired, right? If you know that after 2 hours of paddle, then and then this is really interesting, right? We pray, Lord bless this church with kids, with children, and then the couple they're tired working, right? After working they go paddle, like go tennis 2 hours, then you go back home, right? And you pray, give us children, but you're not doing it. The Holy Spirit cannot conceive. Like it's only happened once in a lifetime, right? I mean, that's in the history is Mary, right? But the Holy Spirit cannot do that if you're not at work with Him. Yeah, and another one, so that's physical intimacy, but you also need the emotional intimacy. Because some of us women, I know men, physical intimacy is a beautiful thing, and it is beautiful. Amen. And I don't want to categorize all women, but some women, we need to feel that romance. We need that rub on the back without knowing the sex will happen at the end of the day. We still need, thank you. So those things are very helpful. Even like, I'm saying emotional intimacy, but even just filling our spouse's cup of like, hey, I see you've been really busy. Let me do the laundry today. Or I've seen, hey, I know that you're tired. Let me do the dishes. Or hey, I went and I got us something to eat. We're gonna get takeout. So it's just those little things too that I think really helps. Iya, nggak cuma keintiman secara fisik tapi keintiman secara emosi saudara. Jadi kadang-kadang cewek juga males kalau cowoknya udah sibuk, nggak ngomong apa-apa. Itu Pastor Jonathan pernah bilang nggak ngomong apa-apa, nggak bantu cuci piring,
nggak bantu ngurus anak, tiba-tiba jam 11 malam, ayo let's do it gitu kan. Itu apa, bukan Nike gitu kan, Nike kan just do it. Tapi ini harus emotional connection dulu, jadi ceweknya juga kadang malas. Makanya Pastor Samar bagus saya bilang, jadi ada apa ya, ngobrol lah, talking, build emotions gitu. Kadang yang laki hanya mau gini, yang the husbands only want physical but no emotional connection, the women only want emotional but no physical connection. Jadi ini harus merge, saudara ya. Jadi yang cewek perlu emotional connection di fulfill, yang laki perlu physical juga ceweknya nge-fulfill. Sehingga pernikahan kita sehat, saudara ya. Komunikasi kalau nggak bisa, tadi bagus sekali. Oh no is like no, so why, and then when gitu kan. Jadi kalau dapat penolakan lagi malam ini, saudara, ingat tadi ya seminar ya, why and when gitu. Speak to that real quick. Just real quick on that. And this is a generalized statement. But I've heard over the years, men tell me, all my wife wants to do is talk. Just talk. Jadi banyak pria bilang, iya nih istri saya maunya ngomong terus, ngoceh terus. And that's good. Bagus. Because who else should she be talking to? Karena bagus sebetulnya kalau dia mau ngomong sama saudara ya, yang laki-laki bagus. She wants to talk to you. Dia mau ngomong, dengerin aja. Let her. Dengerin. And then I've heard women say, and this is overgeneralized, but Terus women say, yang perempuan bilang gini di seminar, saudara. all he wants to do is have sex. All he wants to do is have sex. And I'm like, good. Terus dia istri saya bilang gini, Who else should he be having sex with? iya. Istri saya bilang, ini pastor, apa suami saya maunya intim terus. Lo bagus, justru dia mau intim sama kamu, bagus. Dia mau intim sama siapa dong gitu maksudnya. So embrace that Jadi- and understand they're reaching for you. Justru kalau cewek ngoceh bagus dengerin, kalau suami mau intim bagus juga. Responi, karena bagus berarti dia masih mau sama kita, saudara. Oke, saya nggak ada tambahan. Oke, tapi ini dari tadi kayaknya intens banget untuk yang sudah menikah ya. Jadi saya ganti alur sedikit ya. We segue a little for the singles now. Okay, there's a few about singles. I'm gonna choose one that's like I think the most interesting. Okay. I'm gonna say this in Indonesian first. Bagaimana cara tetap percaya dan setia menanti di masa single, terutama saat usia tidak lagi muda dan teman-teman sudah berpasangan atau menikah. So how do you stay faithful in waiting while single, especially when you're no longer young? So maybe I'm thinking mid-30s, 40s, yeah. And your friends are already in a relationship or married. Yeah, and not settle for less. Okay, so the first thing I would say is, what is God telling you in this season? Because that is going to be your foundation, and you cannot stray away from that. So that's number one. And then number two, this is your opportunity to do all the great things without relying on another person. So whether that is serving in the house of God, going on mission trips, going on vacation, all the things. Like I think this is your time to do all of that, and don't take that lightly. But yeah, I would want to hear, okay, what is God telling you? And this is your time to pull onto God and get really stronger with God. And I'll just say this side note. Is it okay? Do you want to interpret that? Ya. Jadi yang pertama, saudara, tadi bagus sekali poinnya, doa puasa. Tadi doa puasa terus tanya, Tuhan, di season ini, di musim ini, Tuhan mau aku ngapain ya? Gitu. Jadi jangan rushing, tapi Tuhan, aku masih single. Cari atau date nggak dapet kan? Tuhan mau aku ngapain? Itu tanya Tuhan. Yang kedua, banyak hal yang saudara bisa lakukan semasa single. Contohnya saudara bisa pergi misi. Ya, sekarang kita kalau pergi misi mungkin agak sulit, saudara ya. Tapi saudara lagi single, bisa pergi misi, bisa melayani, bisa pergi ke tempat-tempat yang saudara mau pergi.
yang kalau mungkin waktu merit agak sulit, saudara. Jadi pertama tanya Tuhan, doa puasa. Kedua, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan dengan maksimal. Semasa kalian masih single, itu justru juga kesempatan yang terbaik melayani Tuhan. So when we were dating, he broke up with me. He doesn't remember it, but he did. And during that time, I had to listen to God. Like I had to get close to God. And when I say I had to get close to God, I was so in this state of mind that I didn't care what he was going to do. I didn't care if God brought me a man or not. I knew that God was my Heavenly Father, and I was just soaked into his presence. And I know that's very spiritual, but man, it's such a great place. It's such a great place to be. Yeah. Jadi saya mau sharing juga, saya pernah break up katanya Pastor Summer ini sama suaminya Pastor Dave, tapi Pastor Dave nggak ingat katanya pernah break up. Bahkan diputusin. Nah waktu dia diputusin, doanya bukan Tuhan, kenapa ya diputusin? Tuhan kenapa ya kesel? Tapi doanya malah nggak apa-apa Tuhan, aku putus nggak apa-apa, aku single nggak apa-apa, aku cinta Tuhan. Jadi tadi bagus sekali, emotional fulfillment-nya dari Tuhan. Ya bahkan dia bilang apa tadi? Nggak peduli kalau apa? Ya nggak peduli nanti ada pasangan atau nggak ada pasangan, pokoknya udah fulfill sama Tuhan. Sehingga waktu mereka nyambung lagi pun nggak ada desperation gitu loh, nggak ada. Kadang kan putus terus nyambung lagi karena desperate kan, karena lonely atau karena aduh kangen. Tapi karena dia sudah fulfilled sama Tuhan, jadi pas nyambung lagi juga mereka kuat juga. Okay, that's so cool. Nah kalau yang single saudara, doa puasa bagus. Kenapa? Doa puasa membuat kita sensitif dengar suara Tuhan, dan doa puasa juga bikin kita kurus. Udah tadi. Enggak, tadi ada yang. Sorry, banyak sekali pertanyaannya. Jadi kita harus pilih-pilih cuma beberapa menit lagi nih. Mau yang mana Let's nih? move to parenting. You wanna move to parenting? Let's move to parenting. Just one question on parenting. Oke, kita waktunya sudah mau habis. Jadi kita coba satu pertanyaan untuk parenting. Karena dari tadi kayaknya kita belum ini ya. Memang belum soal empowerment parenting. women, tapi next I think siapa di sini akan merasa sangat diberkati kalau gereja ini mengadakan seminar parenting, saudara. Parenting untuk jadi orang tua yang baik. Oke, ya berarti next kita Next adakan one, parenting. parenting. Saudara. Okay. Satu pertanyaan. Okay, one last question. This is going to be about parenting. So, how to protect our children today from the negative influences of social media, such as YouTube, TikTok, etc., without alienating our children, because it's their world, it's how they communicate, it's how they entertain themselves. So, bahasa Indonesianya, bagaimana menjaga anak-anak kita di masa sekarang ini dari pengaruh negatif media sosial seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain tanpa membuat anak kita jadi terasing atau merasa terasing. So we have an 18, 16, and 15-year-old son. Kita punya anak umur 18, 16, dan 15. Sons. Cowok Three semua. sons. And they do not have social media. Mereka nggak punya sama sekali sosial media, saudara. And we do that on purpose. Kita sengaja bilang itu, lakukan itu. And I'm not trying to shelter them, Saya nggak coba melindungi mereka. but I also know that adults can't handle social media. So how can I expect them to handle it? Saya juga tahu bahwa orang dewasa aja susah menghandle sosial media, apalagi anak remaja. We do have a resource Kita punya resource that our boys will go through. yang anak-anak kita And I pakai. can share it with you, but it teaches teenagers how to handle social media. Mengajar kepada anak-anak remaja gimana cara handle sosial media. Sangat bagus karena di teens banyak problems. And so that equips and trains them. Ini akan memperlengkapi, melatih mereka. We also have on all my sons' phones and my phone, we have Covenant Eyes. Covenant Eyes, it's a purity app. Yeah. Jadi ini bagus sekali, saya pernah belajar ini juga. Jadi mereka punya Covenant apps di HP. Covenant Eyes itu apps di HP mereka. And so we protect ourselves from the wrong stuff. And I'm very intentional with our kids. Our kids do not determine what we do. We lead our kids on what we do. Iya, saya sangat sengaja kepada anak-anak. Anak-anak nggak kasih tahu kita mau ngapain, kita kasih tahu mereka. Jadi Covenant Eyes itu saudara kalau sudah install, istri bisa tahu kita ke browsing apa aja, terutama kalau ada yang
nggak beres. Dan kalau anak kita access certain things, saudara ya, itu bisa tahu juga. Jadi kita saling menjaga. And they've asked us to be on social media, Oh, mereka udah minta, saya mau dong punya sosial media. but we're waiting for the right time. Tapi kita menunggu waktu yang tepat. And so I would encourage you to be a proactive leader with your children Saya sangat mendorong saudara menjadi pemimpin yang proaktif pada anak-anak and utilize the church dan menggunakan gereja to have support for children, teens, and young adults. untuk bisa mensupport anak-anak, remaja dan dewasa. They need support and all the help they can get. Mereka perlu support dan semua bantuan yang mereka perlukan. But I want to encourage you Dan saya mau mendorong saudara to you determine the culture of your home. untuk saudara menentukan kebudayaan yang saudara mau. The culture around us does not have to impact our home. Kebudayaan sekitar kita tidak perlu mempengaruhi kebudayaan kita, saudara. And our kids are begging for leadership. Dan anak-anak itu tuh perlu dipimpin. They're not telling you that, Mereka tidak berkata-kata itu buat saudara, but they're reaching for that. tapi mereka memohon hal itu, mau. And they will follow Dan mereka akan mengikuti and get support around them at church. dan disupport di gereja, saudara. And you can do it. Saudara bisa kok. Okay, thank you. I think we have a few seconds left, but I think this is a very good question. So I Satu might, pertanyaan terakhir, saudara. okay, yeah, I might do this one because this is for a specific group of Yeah, couples. we have issues. So, how do we continue to not just believe in God, but navigate the season and still be faithful while waiting to have children? Karena di sini banyak ada beberapa couples yang belum punya anak dan pingin punya anak. Jadi bagaimana terus percaya dalam penantian untuk memiliki anak? I want to pray for that today. Ini Pastor Dave mau doain. God can give you a healing and a miracle, and you can have children. Tuhan bisa sembuhkan. Can someone say amen? Amin, saudara. We did not walk through that, Kita nggak ada masalah itu. so I want to be sensitive, Jadi saya sensitif and I don't understand it. karena kita nggak pernah mengalami. But my encouragement Tapi dorongan saya buat saudara. is to keep your eyes and your faith on Jesus. Dan taruhlah mata dan iman saudara kepada Yesus. And this sounds scary or maybe overwhelming, Ini mungkin kedengarannya menakutkan saudara. but I think a way of peace in this issue Salah satu cara untuk saudara bisa rasa damai dalam hal ini is to hold faith that you will have a child, adalah untuk saudara terus beriman percaya bahwa kita bisa punya anak. and at the same time, Dalam waktu yang sama, let your heart know, biarlah hati saudara tahu, let Jesus know biarlah Tuhan Yesus tahu, that you will worship Him, dan bahwa saudara akan terus sembah Dia, you will love Him saudara akan terus mengasihi Dia, no matter what. walaupun apapun yang terjadi. And that lifts a burden off of you. Dan kalau saudara punya yang nomor 2 tadi, itu akan mengurangi beban saudara. And I would also encourage you, Saya juga mendorong saudara, while you're waiting for children, ketika saudara menunggu menantikan anak, pray about this. doakan. Consider being a part of the kids ministry here. Iya, coba saudara ambil bagian dalam pelayanan anak. Consider being a part of the youth ministry here. Coba pelayanan teens. In other words, reach out and love children and teens. Iya, jadi saudara sebelum punya anak, saudara mengasihi dulu anak-anak yang ada di gereja ini. Make a difference in their life. Bikin perubahan dalam hidup mereka. And I believe God sees that. Saya percaya Tuhan juga melihat saudara. And it helps us in the process. Dan itu membantu saudara di proses. Amen. Thank you. Thank you, saudara. We're gonna pray. Yeah, we'll Maybe not for everyone, but if you wanna call some, people. Mari kita bagi berdiri sama-sama, saudara. Pastor Dave, if you have some prophetic things, and then some people you wanna call up here, and then we will pray for them. You and Pastor Summer will pray for them. I want to ask you to put your hand on your heart. Taruh tangan saudara di dada saudara. I want to pray Saya berdoa for those that are believing for children. bagi saudara yang rindu punya anak saudara. I'm having all of us do this together Saya mau saudara kita semua lakukan ini, so no one feels isolated jadi or nggak ada yang merasa called aduh out. malu atau ini cuma saya. But God can give you a miracle. Tapi Tuhan bisa berikan saudara mujizat. And I felt this last night, Tadi malam Pastor Dave udah bilang ini, saya kerasa and we prayed over this. dan Pastor Dave mendoakan.
And I'm going to pray over you now in Jesus' Dan name. saya doakan saudara sekarang. Jesus name. Father, in Jesus' Bapa, name, dalam nama Yesus, we ask you for the power of the Holy kami minta Spirit kuasa Roh Kudus to touch every couple untuk menyentuh setiap pasangan that is waiting for children. yang menunggu anak-anak Tuhan. If there is a medical issue, Kalau ada isu medis Tuhan, we ask for the healing anointing kami minta kesembuhan dari Tuhan to heal them right now. untuk in menyembuhkan Jesus' mereka name. sekarang dalam nama Yesus. We thank you for the miracle Terima kasih buat mujizat of them having children. bahwa mereka akan punya anak Tuhan. We speak it over them now in Kami berdoa, Jesus' kami name. nubuatkan dalam nama Yesus. I also break shame, Semua rasa malu, embarrassment, semua rasa malu, and fear semua rasa takut off of the couples now in dalam Jesus' nama name. Yesus keluar dari hatimu sekarang. And I pray peace over them in Berdoa the name damai of sejahtera Jesus. turun ke atasmu dalam nama Yesus. Rama And I pray the blessing of God upon them Berkat Tuhan atasmu, berkat Tuhan. in the name of Dalam nama Jesus. Yesus. Let's raise our hands and receive the Mari blessing angkat of tangan God. kita dan kita terima berkat Tuhan. Let's raise our hands together. Angkat Father, tangan I kita speak the dalam blessing nama Yesus, berkat Tuhan. over every couple and Buat family. setiap pasangan di tempat ini. We ask for the power of the Holy Minta Spirit kuasa Roh Kudus to lift hearts, untuk mengangkat hati mereka. to lift faith, Mengangkat iman kami Tuhan. that you are with us, God, Dan Engkau bersama kami and Tuhan. that nothing is impossible Tidak with ada yang you. mustahil bagimu Tuhan. In the Yesus. name of Dalam Jesus. nama Yesus. And we give you glory for Kami it. muliakan Tuhan. In Jesus' Dalam name, nama Yesus. amen. 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 I want to pray for you if you're in here Saya mau berdoa buat saudara, kalau saudara di tempat ini, and you're dealing with problems sleeping, oh saudara punya sleep apnea, if you're dealing with strife in your extended family, saudara punya masalah tidur, dan saudara punya masalah dengan keluarga saudara. and you're dealing with a child that is trying to go away from God. Oh, saudara juga punya anak yang jauh dari Tuhan. I want to pray for you if you find yourself in those Jadi 3 situations. kategori tadi saudara. Susah tidur, ada masalah keluarga di keluarga extended, keluarga besar. If that's you, come to the front. Dan saudara, anak saudara jauh dari Tuhan, saudara maju aja ke depan, Pastor Dave mau doakan ya. Tiga kategori itu, Come on down. Come on. maju ke depan aja, Pastor Dave mau doakan saudara. Thank you. Yes, ada lagi saudara. 3 tadi, susah tidur, masalah keluarga yang cukup besar, keluarga besar, dan saudara punya anak jauh dari Tuhan. Dia dapat itu di hati dia. Thank you Jesus. Sikara bara bara bara. Yes Lord. Sikara bara bara bara. Thank you Jesus. Lord, we pray now in Jesus' Berdoa name dalam nama Yesus. that your people have sweet sleep Saudara biar mendapatkan and have tidur rest yang in enak Jesus' name. dan rest dalam nama Yesus. We also pray that there is an anointing of peace in the extended family. Urapan damai sejahtera buat keluarga saudara. And we come against discord and strife. Berdoa melawan semua disunity. And I pray over every child represented Berdoa buat anak-anak saudara yang bahkan tidak ada di sini saat ini. that they will serve the Lord their God. Mereka akan melayani Tuhan. I pray that wrong people get away from them Orang-orang yang salah akan jauh dari hidup mereka. and right people come to them. Orang-orang yang tepat akan masuk In dalam hidup Jesus' mereka. name. Dalam nama Yesus. Any tormenting spirit, Oh Tuhan, roh yang mengganggu. I bind you and cast you out Kami in Jesus' ikat, name. kami tengking dalam nama Yesus. And I pray peace over every home Damai sejahtera buat setiap rumah tangga. and every marriage Buat setiap pernikahan. and in every child. Buat setiap anak. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. I want to come by and pray for you quickly. Pastor Dave akan turun dan mendoakan saudara semua. Saya minta Pastor Billy bisa ke depan untuk bisa closing and pray for us. Jadi kita punya banyak waktu mendoakan yang di depan saudara. Ya, sementara yang di depan didoakan. Kalau saudara di tempat duduk, saudara bisa duduk dulu saudara. Sementara yang di depan didoakan Pastor Dave and Pastor Summer, Pastor Billy akan close.
Ya, kita nyanyikan satu pujian saudara, sementara kita nunggu teman-teman yang didoakan saudara ya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu. Yes, mari kita sembah dia saudara. Dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikan ku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saudara yang sudah didoakan bisa kembali duduk, silakan. Saudara yang diberkati Tuhan, semuanya berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Time well spent. Kita ada berapa jam di tempat ini? Mungkin 3 jam. Saya merasa waktu ini digunakan dengan sangat baik. Kita bicara tentang manhood, kita bicara mengenai womanhood. Umur saya belum seperti opanya Pastor Dave yang sudah 92 tahun. Tapi saya pikir saya juga sudah nggak anak-anak lagi, sudah bukan belasan tahun, bukan pemuda lagi, meskipun saya masih muda. Tahun ini dan bulan-bulan ini saya dengan istri dan anak-anak sedang terus bicara mengenai wedding anniversary saya dan istri. Yang tahun ini adalah wedding anniversary yang ke-40. Belum 50. Belum 50, masih journey. Tapi saya merasa beruntung dan merasa diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Kami berdua selalu ada keinginan, selalu ada kehausan, kelaparan, ingin menjadi lebih baik. Kami ingin lebih dinamis, kami ingin lebih thriving, kami ingin lebih heavy impact terhadap satu sama lain, terhadap keluarga, sehingga selalu cari jalan bagaimana supaya hidup lebih baik, hidup lebih responsible, hidup lebih fruitful, lebih berbuah, dan lebih berdampak untuk keluarga dan untuk lingkungan. Saya bersyukur pada Tuhan untuk itu. Dan memang Alkitab memberikan dorongan untuk itu. Dan memberikan jalan untuk itu, petunjuk, pedoman untuk itu. Dan saya bersyukur hari ini, pagi ini, Ibu, Bapak semuanya mengambil satu tekad. Saya mau meluangkan waktu, saya mau dengar, saya mau merenungkan Tuhan, merenungkan petunjuk Tuhan, firman Tuhan, bagaimana membangun manhood, bagaimana membangun womanhood. Semua itu perlu waktu, semua itu perlu komitmen kita untuk merenungkan. Kalau enggak, kita enggak mampu. Kita tidak bisa menjadi dokter yang baik kalau enggak memberikan waktu untuk berenung, untuk berlatih dan seterusnya. Kadang make mistake, tapi enggak pernah give up, jalan terus.
tidak bisa menjadi accountant yang hebat, tidak bisa menjadi ahli keuangan yang hebat, dan seterusnya. Kalau kita nggak memberi waktu dan terus berlatih, dan juga nggak sulit untuk punya keluarga yang thriving, kecuali kita memberi waktu untuk itu. Dimulai dari muda sampai kemudian berkeluarga. Nah, hari ini saya cuma satu sesi, practically kita cuma punya satu sesi, kemudian kumpul di sini tanya jawab. Tapi saya merasa sangat inspired. Tadi langsung bukan cuma buat saya berbagi untuk menutup ini, konklusi untuk ini, tetapi juga ini gambaran saya nanti mau bagi sama anak-anak saya. Semua anak-anak saya juga berkeluarga semua. Saudara, saya adalah suami, bapak, tapi juga opa. Cucu saya 6, sebentar lagi 7, 2 bulan lagi 7 cucu. Jadi saya terus mencoba bagaimana lebih baik. Bagaimana untuk jadi berkat dan menikmati hidup ini yang Tuhan berikan. Nah, tadi Pastor Dave memberikan kupasan. Saya percaya itu sungguh-sungguh memang Tuhan kasih untuk saya. Tentu di situ banyak orang lain. Dan silakan mereka semua juga menerima dari Tuhan. Tapi karena saya memang menanti-nantikan Tuhan. Memang saya berdoa kepada Tuhan sebelumnya. Sebelum mereka datang saya doa. Tuhan, jauh-jauh mereka datang ke Indonesia. Dan mereka datang pada waktu dunia mengalami krisis. Pada waktu Indonesia mengalami krisis. Banyak keluarga mengalami krisis. Tuhan, apa message Tuhan untuk saya, istri, keluarga, ya anak-anak. Dan apa message Tuhan untuk semua. Dan Tuhan itu memang adalah sumber inspirasi. Tuhan itu sumber ide, sumber kekuatan untuk kita. Saya minta Pak Timi langsung, Pak Timi, tolong gambarkan tadi khotbahnya itu untuk saya. Nggak tahu kata-katanya banyak apa, tapi saya bilang, ya sesuai dengan topik day camp ini, saya bilang. Itu yang saya lihat, itu yang saya dengar selama satu sesi tadi dan dan sesi terakhir ini, penutup ini. Saya minta digambarkan itu. Sesuai Lukas 2:52. Growing in wisdom, strength and favor. Banyak orang stuck. Banyak orang hidup stuck. Kelihatannya hidup tapi stuck. Kelihatannya hidup tapi mati. Musim dingin. Musim beku dan nggak ganti-ganti musim. Ini adalah dorongan. Tuhan Yesus mengalami ini. Lukas 2:52. He grows in wisdom, strength, and favor. Bukankah kita juga harus begitu? Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang memberikan inspirasi kepada kita. I want to grow in wisdom, strength, and favor. Siapa yang gak perlu wisdom? Manusia yang paling hebat di dunia, yang paling berhasil di dunia, dari sisi keduniawian, dan dikenal karena wisdomnya, yaitu Raja Salomo. Dia manusia biasa, mengalami jatuh bangun, mengalami kegagalan, melakukan banyak kesalahan dan seterusnya. Tapi dia tetap menutup hidupnya dalam Tuhan. Dan dia dikenal, legasinya itu adalah wisdom. Dia menulis buku mengenai wisdom. Siapa yang gak perlu wisdom? Kita semua perlu wisdom. Kalau knowledge, membaca bisa dapat knowledge. Kita ketemu banyak orang, punya koneksi, punya jaringan, bisa menyerap knowledge. Tapi belum tentu kita punya wisdom. Karena true wisdom datang dari Tuhan. Dan di masa-masa sulit, di masa-masa krisis, di masa-masa kita mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, waktu pencobaan, kekuatan dari Tuhan itu adalah yang kita perlukan. Yang setuju katakan, waktu krisis dunia hari ini yang kita perlukan strength. Kalau enggak kita gemeter tiap hari, kepikiran tiap hari, stres tiap hari, tahu-tahu mental breakdown.
Saudara, strength itu very important. Favor itu yang membuat kita beda dengan orang lain. Saya boleh tidak sempurna, tapi God's favor on me. Wah, itu beda sekali. God's favor is what we need. Semua orang terima kasih karunia Tuhan. Tapi ada favor khusus untuk mereka-mereka. Dan Tuhan memang bilang, aku akan memberkati mereka yang aku ingin berkati. Suka-sukaku, kata Tuhan. Maksudnya apa? Ya kalau Tuhan mau kasih favor untuk kita, dia berkenan pada kita, itu urusan lain. Tuhan gak membeda-bedakan orang. Everyone is created equal. Tapi not created the same. Kita ini semua setara di mata Tuhan. Tuhan gak beda-bedakan, tetapi ada orang yang diberikan favor khusus sama Tuhan. Termasuk kepada rasul-rasul, murid-murid Tuhan. Semua disayang sama Tuhan. Dikasih tempat yang semua ada. 12 rasul, 12 suku Israel semua dikasih lahan, dikasih tanah. Tetapi ada tertentu yang dikasih favor sama Tuhan untuk bidang-bidang tertentu. Nah, kita perlu favor Tuhan. Saya dan keluarga, saya istri perlu favor Tuhan. Saya merasa setiap kali kumpul seperti ini, meresponi Tuhan seperti ini, bicara keluarga, bicara manhood, womanhood itu luar biasa. Jadi mengisi keselamatan kita udah selamat terus mau apa? Kita udah berhasil, oke, terus mau apa? Nah, saya mau wisdom dari Tuhan. Supaya hidup yang dituntun oleh wisdom Tuhan. Dan ayat yang dibaca di sesi pria itu adalah mengenai palm trees and cedar trees. Pohon palem dan pohon aras. Nah, saya nggak akan bahas. Nanti rekamannya semua akan dibagi. Saya udah pastikan itu direkam. Rekaman video, rekaman audio, dan materi ininya, materi slides-nya semua ada. Jadi silakan saudara bisa menikmati berulang-ulang. Saya sudah mikir ini saya akan pasang di mobil, kalau perjalanan sebab ada hal-hal tertentu saya perlu diingatkan kembali. Ada kata-kata kunci yang bagus-bagus yang disebut. Kita perlu kata-kata kunci. Satu orang bicara, mungkin beliau bicara, saya nggak tahu, 1000 kata mungkin. Tapi mungkin buat saya ada 10 kata-kata kunci yang akan mengubah hidup saya. Yang mendorong hidup saya. Jam start hidup saya. Setiap orang bisa mengalami itu. Jadi bicara 10.000 kata, tapi ada kunci-kunci tertentu yang kita perlu ambil. Nah, itu yang selalu saya catetin dari tadi dia preach, saya catetin. Wah, ini kata-kata kunci nih, kata-kata kunci. Wow, I love it. Saya bilang I need this. Saya mau minta ini sama Tuhan. Nah, saudara, palm trees and cedar trees. Saya sudah baca ayat ini nggak tahu udah berapa puluh kali. Tapi pagi ini waktu dibahas baru untuk saya. New and fresh untuk saya. Luar biasa Tuhan. New and fresh. Kata pembukanya adalah powerful sekali. Pohon adalah bagian dari konsep penciptaan yang sangat penting di mata Tuhan. Pohon adalah bagian dari bagian dari konsep penciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan bumi dengan segala ekosistemnya itu, pohon itu pegang peranan yang utama. Penting sekali. Bagaimana kita bisa hidup tanpa pohon? Manusia nggak bisa hidup tanpa pohon. Tadi begitu selesai langsung saya cek ke AI. Apa saja itu manfaat pohon? Saya takut tadi kelewatan, nggak inget gitu. Saya cek di AI, banyak yang bukan main. Saya pikir, waduh luar biasa. Ini kalau nggak ada pohon yang mau mati ini kita semuanya ini. Udah luar biasa dah. Dan tadi dijelasin dikit ya, dijelaskan sedikit. Tapi saya langsung bisa melihat, meneropong itu ya. Wow, Tuhan itu menciptakan pohon untuk manusia. Itu manfaatnya luar biasa, tak tergantikan. Atmosfer dibawa sampai ke sini dan lain-lain. Jadi pohon, kan dibilang orang yang mengasihi Tuhan itu akan
hidup seperti pohon kurma dan pohon cedar. Tuh contoh pohon ini dua tuh. Pohon kurma yang sebelah sini, pohon aras itu yang sebelah sana. Saya mau kirim ke anak-anak saya. Nih, kita diciptakan harus jadi begini. Jangan jadi pohon bayam saya bilang. Kita mesti pohon kurma dan pohon aras. Waduh, luar biasa dah. Saudara dengerin aja itu khotbahnya. Kalau enggak, kita enggak pulang. Jadi saya berdoa supaya saudara semua diberkati oleh Tuhan pagi ini. Pribadi-pribadi, anak-anak muda, semua yang singles dan semua yang married, semua akan dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga ada heavy impact yang akan muncul dari sesi hari ini. Yang cuman 2-3 sesi. 1-2-3 sesi. Baik itu perempuan, baik itu laki. Tadi saya juga dengar, wah yang perempuan juga dahsyat sekali diberkati begitu rupa. Saya senang sekali dan mengucap syukur. I want to thank Pastor Dave and Pastor Summer for spending the time to preach the good news, to open up eyes, to open up heart. Spiritually, bicara tentang spiritual, philosophical, dan membumi. Kita berdoa, minta yang di atas Tuhan itu memberikan berkatnya. Sebelum saya tutup, saya mau tunjukin ayat dan satu kutipan yang diingatkan untuk saya hari ini. Sebab kita bicara wisdom. Sokrates itu lahir 400 tahun sebelum Tuhan Yesus. Kurang lebih dia itu ngomong begini. The only true wisdom is in knowing that we know nothing. Dimulai dari situ. Kalau orang kepintaran datang pada Tuhan, oh aku udah tahu. Asal dikasih tahu, ini kita ada sesi-sesi khusus untuk ini. Oh aku udah tahu. Ini orang gak pernah maju. Amin semuanya? Gak bisa maju. Karena dia merasa udah tahu semuanya. Dia udah expert. Udah doktor. Udah S3, S4, S5. Dia gak perlu siapa-siapa. Kita datang sebagai seorang anak pada Tuhan. Kalau Tuhan bilang, I want to bless you with knowledge and wisdom. Kita datang. Kita mendengar Tuhan. Jadi gak keminter kata orang apa itu? Orang Sunda, orang Jawa gitu ya. The only true wisdom is knowing that you know nothing. We know nothing. Dan Tuhan bilang, Salomo bilang, the fear of the Lord, takut Tuhan, hormat Tuhan itu is the beginning of wisdom. Gak ada wisdom tanpa fear of the Lord. And knowledge of the Holy One, tahu Tuhan itu untuk bisa diaplikasikan. Dan itulah understanding. You cannot learn godly wisdom in a university or get a degree. Kita tidak bisa belajar tentang wisdom ilahi itu di universitas atau dapat titel sarjana wisdom, nggak ada. It can only come to a heart in right relationship with Christ. Apalagi bicara keluarga, nggak ada yang lain. Cuma Kristus yang bisa menolong kita. Amin semuanya. Di dunia nggak ada sumber lain tentang keluarga, hanya Yesus Kristus. Bapak saya sebelum Kristen, anti Kristen, dia tahu dan dia bilang kamu jangan Kristen, tapi Kristen soal keluarga nggak ada duanya. Orang yang nggak tahu Tuhan, nggak kenal Tuhan juga tahu. Bicara keluarga, belajar keluarga dari Kristus. Mari kita bangkit sama-sama. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Ada 2 sesi yang kami diberkati, diisi dengan pengetahuan rohani untuk kami aplikasikan sebagai wisdom dari Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini. Berkati hamba-Mu, Pastor Dave, Pastor Summer. Berkati mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Supaya membangun keluarga-keluarga yang thriving, dynamic di dalam Tuhan. Berhasil diberkati dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau utus datang ke tempat ini hari ini. Dan kami berdoa untuk
ibadah hari Minggu besok. Kiranya Tuhan pakai mereka semuanya untuk menjadi berkat, membangun gerejamu, jemaatmu, tubuhmu di tempat ini. Saat ini sebelum kami pulang, kami mohon berkat Tuhan atas kami. Mari semua saudara yang engkau yang merindukan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Dia. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Terimalah kasih setia dan pengampunan dari Yesus Kristus, Putranya yang tunggal. Penyertaan kuasa pimpinan dari Roh-Nya yang kudus. Allah Tritunggal menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Sumber inspirasi kita, sumber ide bagi kita, sumber penciptaan bagi kita. Dan membuat hidup kita berhasil. Menjadikan kepala bukan ekor. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita boleh berbagi. Membuat komunitas kita, dunia kita menjadi lebih baik dan kenal Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Thank you. God bless semuanya.